Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulai perkuliahan hari ini ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga walaupun kita kuliah di rumah, kita tetap diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Hari ini saya akan melakukan kuliah online. Di antaranya kita akan belajar mengenai pertemuan selanjutnya dari administrasi perkantoran elektronik, yang mana sebelum saya akan mengajar tentang tema hari ini, saya ingin mendapatkan pertanyaan dari kalian. Mahasiswa-mahasiswa bisa melakukan tanya jawab di komentar di bawah YouTube. Jadi kalian bisa melakukan tanya jawab di bawah. Nanti jika ada teman yang mau membantu menjawab akan mendapatkan poin nilai. Oke, sebelum saya mulai, saya ada beberapa pertanyaan di antaranya, sudah berapa tema dari mata kuliah sistem dan prosedur perkantoran elektronik ini yang sudah kalian baca? Jadi kalian sudah membaca berapa tema? Oke. Terus yang kedua, sudah bisa apa dari mempelajari tema-tema tersebut? Dari 12 tema dari perkantoran elektronik, itu kalian itu bisa membuat apa? Oke. Itu pertanyaan awal dari saya untuk kalian. Mohon kalian tulis komentar atau kirim voice note lewat grup WA kalau bisa. Tapi kalau kalian bisa menjelaskan lewat deskripsi kata, lewat komentar di YouTube saja. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai e-commerce. Nah, e-commerce itu sendiri kita itu harus memahami. Apa sih e-commerce itu? Nah, sebelum kita mulai mengenai pembelajaran e-commerce, maka kita perlu mengerti definisi dari sebuah konsep e-commerce. Maaf kalau saya pakai kacamata hitam karena mata saya sakit ya, jadi saya menggunakan kacamata hitam. Oke, karena biar tidak mengganggu pembelajaran karena mata saya merah. Oke, lanjut saja ke definisi dan konsep. E-commerce itu sendiri merupakan perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Jadi nanti kalian pasti sudah paham tugas yang akan diberikan di pertemuan selanjutnya, yaitu kalian membuat e-commerce yang mana e-commerce tersebut bisa menjual produk Anda. Nah, nggak usah perlu khawatir nanti bayar ini, bayar itu, enggak. Jadi yang perlu kalian sediakan tentunya internet. Terus setelah internet kalian pakai Blogspot ya, karena dari Blogspot tersebut nanti kalian bisa install tema yang mana temanya itu tema e-commerce. Nah, itu nanti akan mengajarkan kalian untuk menjual produk di blog. Nah, jadi sebelum ke website, kalian jual dulu barang-barang kalian di blog. Nah, itu bisa dinamakan sebagai e-commerce. E-commerce itu mencakup seluruh transaksi bisnis secara elektronik. Nah, jadi nggak hanya lewat blog saja, misal bisa berupa lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau lain sebagainya. Nah, kalau kalian tidak ingin membuat pakai Blogspot, jadi kalian bisa apa namanya men-screenshot, misal kalian buatnya menjual produk kalian di Shopee misalnya atau di Tokopedia. Jadi kalian men-screenshot benar-benar itu toko Anda, kalian posting produk kalian, buatan kalian yang mana nanti produk kalian tersebut ada linknya bisa berupa screenshot kamu sudah jual produk ini. Nah, itu merupakan contoh dari tugas. Nah, jadi kalian hanya by screenshot, tapi
itu sudah melalui transaksi e-commerce. Apalagi dapat nilai bagus jika produk Anda dibeli. Nah, dibeli. Misalnya dari satu kelas itu kerjasama. Si A beli produknya si B. Jadi nggak masalah. Yang penting ada apa namanya transaksi, bukti transaksi. Oke, selanjutnya yaitu e-commerce biasanya dihubungkan dalam proses pembelian dan penjualan melalui internet ya. Jadi kalau kalian itu pakainya itu Shopee atau pakainya Tokopedia atau pakainya Blogspot tapi nanti kalian COD nggak pakai transaksi online itu belum dinamakan e-commerce. E-commerce sendiri itu harus menjalankan semua dari data pembelian, transaksi itu melalui teknologi yang ada dalam e-commerce tersebut. Jadi mulai dari transfer uang sampai dengan mendapatkan bill dari JNE, JNT yang mana pesanan kalian sudah sampai mana. Nah, jadi seperti itu. Menurut menurut ahli namanya itu David Baum, pengertian e-commerce adalah e-commerce is dynamic set of technology, application, and business process that link enterprise, consumer, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, service, and information. Jadi, e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, itu arti dari pendapat dari Mr. David Baum. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses bisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang. Jadi intinya itu transaksinya itu elektronik. Semuanya harus transaksi elektronik. Nah, dari sini di tahun 2014 sampelnya, pendapatan e-commerce di Asia itu diproyeksikan akan meningkat sebesar 76 miliar US dollar. Jadi tidak juta rupiah, tapi 76 miliar US dollar. Yang mana dari 76 di tahun 2001 itu akan meningkat di tahun 2004 sebesar 338,5 miliar US dollar. Jadi peningkatan penjualan di e-commerce itu sangat meningkat, apalagi sekarang di tahun 2000. Jadi pasti sudah tidak lagi miliar, tapi sudah ke triliun. Nah, triliunnya triliun US dollar. Nah, selanjutnya yaitu apakah e-commerce itu sama dengan e-business. Jadi nanti setelah e-commerce nanti kita akan melakukan pertemuan lagi yang mana kita akan belajar dengan tema e-business ya. Tapi sebelum pembelajaran mengenai e-business, kita akan belajar dulu e-commerce. Nah, beberapa orang itu menggunakan istilah e-commerce dan e-business itu secara bergantian dengan satu konsep yang sama untuk mendefinisikan istilah yang cocok untuk mewakili konsep perdagangan secara elektronik. Namun e-commerce dan e-business memiliki pengertian dan konsep yang berbeda. Nah, jadi mungkin dari beberapa mahasiswa bisa tulis komentar. Nah, tulis komentar yang mana komentarnya nanti akan saya jawab. Apa sih menurut kalian e-commerce dan e-business itu bedanya itu apa? Nah, jadi kalian bisa tulis komentar di bawah komentar di YouTube. Dalam e-commerce, teknologi informasi dan komunikasi atau disebut sebagai ICT itu digunakan secara internal organisasi. Teknologi eksternal antar organisasi dan transaksi antar organisasi dan individu yang berorientasikan pada perolehan uang. Jadi intinya itu dapat uang. Jadi kalau nggak dapat uang itu belum bisa disebut sebagai e-commerce. Jadi inti kesamaan dari e-commerce dan e-business itu sama-sama nyari uang atau nyari untung. Sedangkan
3 proses pokok selanjutnya. Kalau dalam e-bisnis itu ada proses produksi, karena, di sini bisnis ya, ada proses produksi, proses customer focus, proses internal management, dan sudah itu, ada 3. Jadi 3 prosesnya itu proses produksi, proses customer focus, sama proses internal management. Nah, di sini kalau proses produksi itu mencakup pengadaan, pemesanan, pembayaran, hubungan elektronik dengan distributor, dan proses pengendalian produksi. Itu ada di dalam proses produksi. Kalau proses customer focus itu mencakup upaya promosi dan pemasaran. Ya, jadi promosi dan pemasaran bisa melalui internet, pembelian, atau dukungan pelanggan. Dukungan pelanggan itu seperti apa? Dukungan pelanggan itu misalnya kamu itu punya pelanggan yang mana pelanggan kalian itu mau men-share-kan produk kalian ke IG, ke media sosial mereka. Jadi produk kalian jadi terkenal. Nah, proses internal manajemen yang mencakup pelayanan karyawan, pelatihan, sharing information secara internal, video conference, dan recruitment. Sistem informasi meningkatkan kekuatan aliran informasi antar proses produksi dan penjualan untuk meningkatkan produksi penjualan. Jadi inti dari proses internal manajemen itu digunakan untuk mengelola, yang mana itu mengelola segala kegiatan administrasi, yang mana itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas penjualan. Oke, selanjutnya yaitu kita belajar mengenai model e-commerce. Nah, di sini ada model e-commerce. Di antaranya itu namanya B2B e-commerce. Nah, ini bentuknya. B2B e-commerce secara sederhana didefinisikan sebagai perdagangan elektronik antar perusahaan. Jadi di sini yang dijual itu ya produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan satu ke perusahaan lain. Jadi tidak seperti halnya kalian jika membuat e-commerce nanti. Nah, jadi beda konsep. Kalau kalian kan dijual ke halayak masyarakat, ke orang-orang yang memang membutuhkan produk Anda. Misalnya kamu jualan apa namanya? Sendal. Sendalnya itu terbuat dari apa? Misalnya kayu mahoni atau kayu bambu yang mana sudah dimodifikasi. Terus kalian punya karya seni yang baik, bagus, kalian bisa jual, kalian upload produk Anda. Nah, terus setelah itu ada yang beli. Jadi itu lebih ke masyarakat, antar masyarakat kebutuhan. Tapi kalau B2B, ya B2B e-commerce itu perusahaan. Misalnya perusahaan itu memerlukan alat. Alatnya itu berupa mesin yang memang mesin tersebut hanya ada di perusahaan B2B. Jadi membelinya di sana. Jadi karena memang harga, dari segi kualitas, dari segi pelayanan, maka e-commerce itu membuat layanan sendiri. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu eh, ada application service provider. Nah, provider. Jadi bisa penyebaran hosting, manajemen paket perangkat lunak, misalnya Oracle. Nah, jadi Oracle itu sendiri merupakan sebuah apa namanya basis data yang mana bisa membuat database ya. Database sama bahasanya juga SQL yang kalian pelajari di mata kuliah sistem database. Jadi di dalam sistem database kalian kan mempelajari tentang query database yang mana query tersebut kalian instalnya pakai SAM. Nah, jadi tapi tetap sama bahasanya antara Oracle dengan SAM. Jadi kalian bisa belajar pembuatan database management system pakai Oracle. Tapi bedanya jika Oracle itu sangat berat.
untuk menginstal atau apa namanya itu, aplikasinya berat untuk dijalankan. Jadi minimal ya laptopnya berRAM 4, terus, prosesornya ya sesuai dengan standar IT. Iya, nggih, saya ngajar ya, Pak. Nah, selanjutnya, eee, selanjutnya kalau kalian itu belajar dengan Oracle, kalian itu ada standarnya, ada sertifikasinya. Jadi, sertifikasinya bisa digunakan untuk, apa namanya, membuat kalian itu bisa mendaftar jika ada lowongan khusus, database atau manajemen manajemen database yang memang sudah ada, dilakukan di aplikasi-aplikasi yang membutuhkan program Oracle. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu outsourcing dari fungsi dalam proses e-commerce seperti halnya web hosting ya. Jadi kalian kan kalau mau beli website itu lewatnya web hosting. Jadi kalian beli web hosting berapa giga, terus kalian install, website kalian. Kalian ingin website yang seperti apa, misalnya kalau kalian ingin benar-benar misalnya kayak bukalapak.com atau tokopedia.com, jadi itu bisa. Tapi kalian harus punya tim IT. Kalau kalian nggak punya tim IT, nanti kamu akan banyak ruginya karena nanti musuh kalian itu hacker-hacker. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat suatu perusahaan online yang bergerak pada e-commerce, maka apa namanya, kekuatan dari keamanan jaringan itu sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu lelang solusi perangkat lunak untuk operasi dan pemeliharaan lelang real time di internet. Misalnya Moai Teknologi ya. Nah, di sini ada Moai Teknologi. Nah, terus ada web based commerce. Nah, ini pertumbuhan pertumbuhan perkembangan e-commerce dari tahun 2000 ke 2004. Nah, jadi di sini dari 79 ke 87. Nah, ini dari beberapa negara. Nah, dampak dari e-commerce dari negara-negara berkembang itu biaya transaksi ya. Transaksinya itu tinggi di internet atau jadi di bank-bank online itu transaksinya sangat tinggi dan kecepatan transaksinya itu per detik ya. Jadi karena manusia itu di seluruh dunia itu menggunakan e-commerce semua, jadi tiap detik tanpa kita sadari itu ada yang transaksi. Nah, terus yang kedua ada diskriminasi. Melalui e-commerce, pemasok dapat berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan pembeli. Jadi tidak ada kegiatan yang namanya kamu itu ketemu saya untuk akad deal-dealan. Jadi nggak perlu seperti itu. Jadi akadnya ya melalui online transaksinya, melalui komentar, kamu nulis inbox ke penjualnya. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu tetap muka. Jadi hanya perlu tulisan, tulis menulis. Terus yang kedua transparansi harga. Jadi kalau e-commerce itu transparansi harganya itu tinggi. Jadi kalau harganya 25, 25 beneran. Kalau kalian mendapatkan potongan 5% ya udah, itu potongannya. Tapi kalau nggak ada potongan ya udah. Jadi di sana letak apa namanya keuntungan. Terus kalau ada apa namanya itu kegiatan kayak jual cepat kayak gitu, misalnya harganya itu potongan di jam 9, harga potongannya potongan 50%. Jadi kalian harus keroyokan dengan orang seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Skala ekonomi dan efek jaringan. Pesatnya pertumbuhan pasar menciptakan sisi penawaran berbasis biaya ekonomi. Selain itu, menyatukan bersama sejumlah pembeli dan penjual dalam satu tempat memberikan efek yang signifikan. Nah, jadi itu. Ini contoh-contoh e-commerce yang berskala dunia. Contohnya Amazon, ya Amazon. Terus ada Beyond.com, ada Barnes Noble,
terus ada Toyrus, ada Global Trade, ada Travelocity, ini untuk berpergian, piknik. Terus ada situsnya Cina itu. Nah, terus setelah itu kita belajar ke B2G e-commerce. B2G e-commerce itu business to government e-commerce. Nah, jadi business to government e-commerce. Ini sebagai perdagangan antar perusahaan dan sektor publik atau pemerintah. Nah, ini ada contohnya IBM. Nah, ini IBM itu pengelola jika ingin membuat komputer-komputer, tapi kalian itu bisa memesan. Nah, itu pakai perusahaan IBM. Ini ada resource. Setelah itu ada C2C e-commerce. Nah, consumer to consumer, ya. Consumer to consumer e-commerce. Perdagangan antar individu, sektor swasta dengan konsumen. Nah, di sini ada eBay. Nah, ini ya, jual beli online. Ada jual beli musik, dan lain sebagainya. M-commerce, mobile commerce, merupakan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui teknologi nirkabel, yaitu PDA. Itu dulu teknologi dulu sebelum smartphone itu pakainya itu PDA ya. Jadi era PDA itu juga sama. Seperti halnya gadget, tapi di program seperti halnya komputer mini. Jadi prosesornya masih prosesor yang tingkat rendah pada zaman dulu, yang mana dulu pakai OS operating sistemnya masih buatan dari PDA tersebut, tapi lama-kelamaan karena smartphone mengalami apa namanya itu perkembangan yang luar biasa, jadi PDA kurang begitu laku sehingga yang laku smartphone. Nah, terus di sini kalian pasti tahu metode pembayaran antara tradisional dan elektronik. Kalau tradisional ya kamu masih ketemuan sama penjual ya, kamu ketemuan lalu memberi uang. Udah itu. Kalau deal ya beli, kalau nggak deal ya nggak jadi beli. Itu cara tradisional. Tapi kalau secara apa namanya elektronik, nah ini ada innovation affecting consumer. Jadi kamu kirim uang via ATM, transfer, innovation enable online commerce. Itu sudah pakai apa namanya itu uang online, jadi bisa pakai GoPay, terus bisa pakai Danaku, dompetku, dan lain sebagainya. Terus innovation affecting company berkaitan dengan mekanisme yang bank sediakan untuk klien mereka, termasuk transfer antar bank melalui clearing otomatis. Nah, jadi ini beberapa materi, yang mana materi ini bisa kalian pelajari, dan untuk tanya jawab bisa tulis komentar. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kita pembelajaran dilaksanakan via WA atau komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk tugas ya. Tugasnya itu kalian membuat e-commerce, yang mana e-commerce itu bisa dibuat via Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau kalian membuat blog. Kalau kalian membuat blog, nanti saya akan buatkan video tutorial bagaimana cara membuat blogspot itu jadi e-commerce kalian. Nah, tapi untuk cara mudah kan kalian semuanya kan pakai HP, mesti punya Shopee, Tokopedia. Jadi di sana kan lebih enak. Kamu jual produk apa kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin selanjutnya yaitu kita buka sesi pertanyaan. Kalian bisa nulis apa namanya komentar di bawah. Oke, sekian kuliah dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf, dan jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa untuk
tetap berolahraga dan belajar serta mengerjakan tugas karena memang situasi yang memang masih belum kondusif. Nanti kalau sudah situasi sudah baik, kita bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.